nih karena kan udah banyak fansnya ada jadi itu banget kan apa jadi ada tekanan gitu nggak sih dari ngerasa ada tekanan gitu nggak sih dari netizen harus jadi pasangan yang relationship goals lah gitu. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Enggak. Nah, mungkin kalau kita masih ABG gitu kan Iya. tapi enggak lah, nggak dibawa, jadi dibawa santai aja ya padanya aja. Tapi Kak Lady sama Kak Randy gimana tuh bertindak karena banyak fans gitu, lebih bahagia atau lebih gimana? Ya karena disayang sama banyak orang, didoain yang baik sama banyak orang, itu sih bersyukur ya, happy. Happy aja. Yang doain. Kira-kira dari keluarganya Kak Lady sendiri ada penolakan gak sih dengan putusan ini gitu? Ada reaksi nggak enak gitu? Puji Tuhan sih dibilang yang terlalu masuk itu juga enggak. Kalau marah ya pasti pertama, apalagi kakakku laki-laki, adikku laki-laki gitu ya. Dan pasti kan banyak ada om gitu ya. Biasanya yang lebih marah kan pasti pihak cowok. Ya ada lah pertamanya marah gitu. Tapi kan baik lagi ini kan rumah tangga gitu, besar dewasa, apa udah dewasa gitu. Jadi dan ya apa ya dianggap ya perjalanan hidup aja gitu, dan mereka sangat menghargai juga sih keputusan aku ya karena kalau di keluargaku sih puji Tuhan apapun pokoknya yang bikin aku happy mereka mendukung sih gitu. Dan mereka kan tahu perjalanannya juga. Iya, kalaupun mereka marah kan itu kan wajar sebenarnya, karena kan mereka marah karena mereka sayang sama Lady. Ya wajar mereka marah, tapi kan iya dewasanya mereka juga, mereka sadar ya udah ini rumah tangga kita, mereka juga ya udah apapun keputusannya yang pasti yang terbaik buat kita berdua, mereka nggak ada yang ikut campur. Tapi waktu itu Kak Lady gimana Kak cara meyakinkan mereka, pihak keluarga itu bersama gitu terus. Nggak meyakinkan apa-apa sih, karena mereka mamaku khususnya tahu gitu perjalanan spiritual yang aku alami, jadi aku lebih kayak ya udah jujur aja, ya udah mamaku cuman udah mama percaya sama Lady gitu, percaya sama Lady ke depannya yang mendoakan yang terbaik gitu. Karena mamaku sejujurnya mamaku lagi sakit, jadi nggak terlalu, aku nggak mau terlalu membebani mamaku dengan masalah ini iya. gitu. Dan Jadi kalau bisa jangan sampai ada pikiran-pikiran yang ganggu kesehatannya juga. Kita juga maksudnya gimana ya, kita kan juga udah besar dewasa, kita selesaiin ya, semoga juga mama juga di sana kan lagi berjuang juga sama sakitnya ya, sampai juga masalah ini jadi tambah-tambah pikiran dia, nanti tambah sakit kita juga nggak mau. hari ini mamaku kemo. Iya. Iya, hari ini mamaku kemo. Jadi kemarin itu mamaku persiapan kemo kan. Jadi ya aku kasih taunya yang happy aja, dan mereka kan juga lihat ya dari Instagram gitu kesehariannya gimana Randy, gimana anak-anak kan, anak-anak juga video call kan sama mamaku. Ya ngeliat lebih happy, semoga itu bisa buat dia jadi lebih sehat, jadi lebih happy juga. Tapi keluarga besar sama lain itu sekarang makin kuat juga Kalau hubungannya ya? iya, kalau keluarga besar sih puji Tuhan itu keluarga aku kan mostly orang gereja kan gitu, jadi ya mendoakannya sesuai dengan ya mereka sesuai dengan harapan mereka gitu untuk bisa gitu. Iya, keluarga aku juga sama keluarga Lady kan juga nggak pernah ada masalah. Kita sama-sama, mereka sama-sama berdoa sih, berdoa sama-sama orang gereja juga. Mereka berdoa ya yang terbaik buat kita aja. Gitu. Ya mungkin ada banyak banget netizen ya terkait dengan kemarin kecelakaan itu. Ada settingan untuk dan balik lagi. Nah, bisa dibilang gini, kan kita nggak bisa ya mau bilang sama semua orang enggak ini bukan gini nggak bisa. Tapi kalau orang circle kita, orang-orang yang sekitar kita pasti tahu kalau kecelakaan itu bukan rekayasa. Kalau nggak percaya simpel deh gini, Ke rumah sakitnya kita tuh kan bukan orang banyak uang yang bisa menyuap orang gitu ya, misalnya kayak gitu kan. Kalau dibilang settingan kan berarti kan ada kayak gitu-gituan. Datang aja ke rumah sakit Mitra keluarga Jati Asih Pratama, tanya hari Senin 31 Juli ada pasiennya berapa orang, namanya siapa. Karena sebenarnya kita tuh nggak mau keluar di media, karena kan kita saat itu udah cukup berat dengan masalah kita kedua. Terus maksudnya juga jangan sampai, maksudnya gini loh, ini kan musibah. Saat itu kan kita juga nggak mau sampai ke blow up lagi. Maksudnya ya udahlah musibah, siapa sih yang mau ngumbar musibah. Terus kalau dibilang settingan, siapa juga yang berani juga bikin settingan
mobil sampai kebalik, sampai nabrak, ngerusakin, itu kan namanya merugikan diri sendiri, apalagi juga merugikan kita juga. Siapa yang mau? Terus kalau buat settingan ya udahlah. Mungkin gini, kalau aku tuh ngelihatnya mungkin gini, mungkin mereka ngelihatnya saat mereka lihat kondisi mobil itu nggak sinkron sama keadaan yang saat kita dirawat, ternyata wah nggak ada, mobilnya itu udah hancur parah. Gini aja deh, itu kalau aku cuma balikin sama Tuhan aja, itu mukjizat dari Tuhan. Itu aku juga sampai sekarang juga bersyukur banget sama Tuhan Yesus. Maksudnya itu nggak mungkin karena mobilnya udah hancur banget. Itu juga kita nggak ada, apalagi ada yang bukan cuma settingan, ada yang bilang berantem, nggak ada yang berantem rebutan. Setir di mobil itu nggak ada. Itu kita emang benar-benar mungkin itu udah skenario nya Tuhan, itu yang juga pasti juga udah rencana yang di atas. Dan kalaupun apapun itu nggak apa-apa deh, orang berasumsi apapun itu, kalau bisa mau ngecek silakan ngecek. Dan aku sih sama Lady lebih kebersyukur aja lah, kita masih dikasih kesempatan, terutama aku masih dikasih kesempatan kedua untuk membenahi rumah tangga aku sama Lady. Dan itu kan gak semua orang bisa dapetin kesempatan kedua gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang settingan, aku agak ada sedihnya ya, karena kan yang aku alamin sakitnya tuh nggak settingan ya. Aku 5 kali ngedrop pulang dari rumah sakit, 5 kali ngedrop, nyeri hebatnya datang, dan aku bukan sakit saraf kejepit, tapi akibat kecelakaan ada trauma otot hampir seluruh bagian kiri, dari bahu kiri sampai kaki kiri. Aku pakai kursi roda, aku nggak bisa gendong anakku yang paling kecil, ada fracture, pembengkakan otak kiri. Jadi di mananya gitu, bukan di mananya gitu settingannya. Karena yang aku alami sakitnya nggak settingan. Aku harus minum obat keras di bawah pengawasan dokter sampai sekarang. Bahkan aku berhenti fisioterapi karena aku nyeri hebat dan aku harus hilangin nyerinya dulu. Itu ada tindakan nanti aku dibius. Itu nggak mudah buat aku. Jadi di saat bilang settingan itu sebenarnya sejujurnya ada sedihnya, ada mirisnya, karena aku pun berharapnya itu settingan. Jadi aku nggak perlu sakit, nggak perlu sedih, nggak bisa gendong anak gitu, nggak perlu sakit pinggang. Aku bukan sakit kejepit, bukan, tapi aku lumbal, aku tulang belakang bagian bawah itu lumbal namanya, coba googling aja, itu lumbalku kena disknya keluar. Itu jadi kalau dibilang oh Lady nggak kenapa-napa, memang puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan, muka aku nggak ada, padahal ada parfum yang aku pegang itu yang bisa mungkin juga kita melukai jebol semua ya, teman-teman juga bisa lihat lah itu kondisi mobilnya seperti apa. Tapi kalau dibilang aku nggak apa-apa, enggak, karena hasil CT scan-nya ada, hasil MRI-nya ada, dokter Juliando yang pegang aku di Mitra Keluarga Jati Asih ada. Sekarang aku perawatan di Siloam Bekasi Timur, itu masih perawatan sama dokter nyerinya, sama fisioterapinya. Jadi aku masih melakukan rangkaian perawatan. Aku harus seminggu sekali aku ke dokter nyeri untuk pain klinik sampai hilang nyerinya, benar-benar hilang, baru aku lanjut fisioterapi lagi untuk benerin postur tubuh aku. Aku harus pakai korset dan itu gak gampang. Itu dengan rutinitas yang harus aku lakuin. Aku pun berharapnya settingan gitu. Jadi kenapa dibilang settingan hanya untuk misalnya malu, atau aku nggak malu, maksudnya ya ini perjalanan hidup yang harus aku lalui. Kalau dibilang malu ya rujuk, kenapa aku harus malu gitu loh. Aku nggak mencuri, aku nggak mengambil sesuatu yang bukan punya aku nggak bilang ke orang lain, jadi aku nggak malu. Tapi kalau dibilang aku sakitnya settingan, aku berdoanya ya itu semoga bener ya, karena aku temen-temen aja lihat aku masih pakai kursi roda kalau jauh. Aku ke mall kemarin, akhirnya aku ke mall, muter mall sekali, aku nangis. Kenapa? Sebenarnya itu dari main atrium ke lobby itu kan nggak jauh, tapi itu jauh buat aku nangis. Kenapa? Ya ampun Tuhan, lama banget, jauh banget sampai situ gitu loh. Jadi itu kan makan waktu kan, itu yang bikin gregetan tuh. Aduh, ya udah sih, tapi makanya ya udah biar aja deh. Semoga jadi doa supaya aku tuh bener-bener pulih lagi, nggak kenapa-napa, sehat lagi. Bang, lu pernah nggak sih Bang, upaya lu untuk balik lagi, mungkin mengambil hatinya lagi gitu. Itu berat banget nggak sih, mungkin sampai tato nih kesan. Iya banyak sebenarnya yang iya, karena kan apa ya satu tato, nutup tato. Kedua kemarin juga
puji Tuhannya ketemu sama Kak Gideon gitu, dan dia bersedia untuk ngebimbing semuanya, dia nyediain waktu, semua yang gereja juga kebantu Tiberia, puji Tuhan. Apa ya, berat banget karena satu, untuk dapetin hatinya lagi sih itu nggak gampang. Semua yang harus diperbaikin itu enggak ya, kayak kita bikin makanan instan gitu loh, yang harus cuma direbus udah jadi bisa dimakan. Ini kan proses ya, banyak banget batato, terus lebih ke mungkin ke gue sendiri kali ya. Guanya ini kalau misalnya gue cuma kasih tunjuk ke Lady perubahan yang cuma pengen dia lihat, itu kan cuma fisik aja, luaran aja. Tapi kan harus dari gue sendiri, dari dalamnya gue sendiri ya, gue harus berubah. Satu, gue juga ikut Tuhan ya, maksudnya Tuhan Yesus yang nangkep gue gitu loh, yang oke, ada di hati ya udah gue jadi. Walaupun emang malu ke gereja saat itu karena satulah yang gue buat itu nggak ke Lady, salahnya gue tuh ya nggak main-main lah, ya malu banget, ngerasa nggak pantas banget. Tapi kayak ya udah, larinya kemana lagi kalau bukan ke Bapak di atas. Ke gereja ya, kalau untuk penilaiannya Lady itu benar-benar full kasih ke Lady semua penilaiannya, ya biar dia aja yang lihat kayak gimana. Tapi kalau dari gue sendiri ya udah, gue pengen berubah, udah deh, udah cukup. Apalagi kemarin habis kecelakaan, itu pelajaran yang sangat nggak bakal gue lupain. Itu sangat yang berarti banget. Di situ gue dikasih lihat kalau bisa aja kapan pun itu gue bisa kehilangan Lady, mungkin gue juga, kita bisa kehilangan nyawa kita, nyawa gue dan anak-anak nanti gimana. Dan dikasih lihat gitu, banyak banget yang gue dikasih lihat kayak oke, gue harus berubah gitu. Dan gue mungkin udah banyak yang gue lupain. Gue jadi manusia udah terlalu banyak sombongnya, terlalu ngandelin kemampuan gue sendiri. Ya harus balik lagi ke jalan yang bukan bilang ke jalan yang benar ya, mungkin oke nih, ke jalan yang baik harus kesini, yang benar kesini. Jadi manusia nggak boleh sombong. Maut sama hidup tuh cuma selangkah doang kok. Karena buat gue kemarin lihat kecelakaan itu, gue lihat Lady, gue lihat diri gue sendiri juga. Kalau Tuhan mau cabut kemarin, bisa aja gue cabut. Dan kenapa gue selalu bersyukur, dan makanya kenapa gue setiap kali dengar orang ngomong itu settingan, ini malah lagi ribut, kenapa gue ketawa? Karena satu, mungkin ya posisi gue, karena yang ngalamin gue sama Lady, dan gue lihat posisinya, dan gue sangat bersyukur kayak yang ngebelain gue bukan manusia, yang ngebelain gue Tuhan Yesus, Tuhan gue baik, yang ngebelain gue sama Lady. Dan kalau ngomong kayak gitu, kenapa gue ketawain? Ya udah, itu hak mereka. Orang mau ngomong settingan apa, biarin aja. Karena satu, gue udah bersyukur banget kok, gue keluar dari mobil itu, gue gak ada kekurangan satu anggota badan, gak ada yang luka kebuka, Lady gak perlu operasi. Ya iya, Lady ada cedera, iya, Lady ada cedera, ada otot yang sobek apa-apa. Tapi kan kalau dilihat dari kondisi mobilnya kan itu emang gak sinkron. Dan buat gue secara logika, orang manusia ya pasti lihatnya, nggak mungkin nih, nggak mungkin mobilnya hancur kok nih orang bisa begini, apa itu pakai stuntman? Enggak, itu jadinya lebih bersyukur aja, ya. Setiap orang punya perjalanannya masing-masing, dan ini mungkin perjalanan gue sama Lady. Semoga kalau orang yang bisa ambil positifnya, dia ambil positifnya. Kalau misalnya mungkin yang ya gitu, yang ada yang ngomong segala macam, ya mungkin someday mereka bisa ngerti. Tapi gue nggak mau maksain orang untuk ngerti lah posisi apa yang gue sama Lady jalanin, terutama gue. Oke, Nah, kalian semakin ini banget, lengket banget, tidak kemana-mana selalu bersama gitu. Iya. Makin bucin deh sih, makin bucin deh kalian berdua nih. Nih Kak, satu lagi Kak, bentar Kak. Ya ini foto aku di rumah sakit, ngasih tahu mamaku. Jadi kalau dibilang aku gak di rumah sakit, terus ini yang di rumah sakit siapa ya? Kalau saya tunjuk di kakinya yang sampai sekarang masih luka nih, aku di rumah sakit. Ini Randy yang foto, aku ngasih tahu mamaku. Gitu.
Tapi hari aku kecelakaannya Pak. Hah? Tapi hari aku kecelakaan. Iya, ini hari kedua. Tanggal 1 ya? Iya, hari pertama ya maksudnya. Hari Tanggal pertama. 1. Kak Ledi, tadi kan dari sisi Bang Randy itu bilang ketika memperjuangkan untuk mendapatkan cinta Kak Ledi lagi nih. Kalau dari sisi Kak Ledi itu seperti apa Kak? Hingga akhirnya Kak Ledi mau menerima Bang Randy lagi itu. Pertimbangannya seperti apa? Iya, ada perjalanan spiritual kan yang aku alami ya selama permasalahan ini gitu, dari apa ya, dari awal aku akhirnya juga berani untuk, bukan berani sih, aku lebih ke saat itu kan aku mengungkapkan marahku gitu kan. Nah dari saat itu kan itu ada respon-respon, ada hal-hal yang di luar dugaan aku gitu kan, ternyata meluas kemana-mana dan lain-lain gitu. Itu kan ada perjalanan spiritual yang aku alamin gitu. Selain memang ya kalau dibilang cinta sayang, kalau misalnya sayangnya nggak ada, cintanya nggak ada sama Randy, ya nggak mungkin marah dong kan gitu. Jadi ya pasti balik lagi ya, karena puji Tuhan, Tuhan masih jaga sayangnya itu, cintanya itu ya, sama yang dikasih kekuatan ya sama Tuhan untuk bisa balik lagi gitu, bisa nerima lagi. Semuanya sih sebenarnya kalau dibilang ya karena Tuhan ya. Aku selalu bilang kan bukan cuma aku gitu, bahkan banyak orang kan bilang ya Tuhan itu yang maha membolak-balikan hati gitu. Makanya aku ya merendahkan diriku, merendahkan hatiku sama Tuhan untuk ya udah Tuhan maunya apa gitu. Tapi masih ada nggak sih Kak yang harus dilakukan Bang Randy nih setelah inisiatif menghapus tato tersebut gitu loh? Untuk Sebenarnya itu juga benar-benar nggak pernah ngobrol, kamu hapus ya gitu, nggak pernah. Dia nggak pernah minta sih, dia nggak pernah minta, cuma mungkin gini loh, saat hari H itu sebuah ke blow up apa segala macem kan, akhirnya gue dapat banyak masukan, dapat akhirnya sadar loh deh, maksudnya pada selama ini yang gue lakuin ini lah. Iya, salah satu cara perbaikinya ya itu. Tapi kalau dari Lady-nya sih nggak pernah ada yang kamu minta hapus sesuatu gitu. nggak pernah emang. Berarti nggak minta pembuktian tadi. Ya kalau dibilang minta sih bukan minta memaksakan ya, tapi ya udah buktiin aja gitu secara general ya, maksudnya jadi orang yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik, jadi ayah, jadi suami yang lebih baik. Tapi nggak ada tuntutan. Tapi nggak ada dengan aku misalnya A, B, C, dengan aku satu-satu gitu nggak ada. Lebih global aja gitu. Harapan ke depan seperti apa? Ya makin semakin Lebih baik, terus juga ini kan kita juga lagi ngebangun pondasi rumah tangga kita dari nol lagi, berarti kan ngebangun yang lebih kuat, lebih yang kemarin mungkin 9 tahun kita mungkin ada yang kurang, ada yang nggak berkenan, ya kita perbaikin di sini, kita lebih kuat, kita juga sebagai keluarga, karena kan kita juga nanti sampai anak-anak kita akan gede, mereka akan bercermin sama orang tuanya. Iya, kalau harapan gue sama Lady ya pengennya anak-anak itu saat melihat bercermin ke orang tuanya, oh orang tua kita pernah ngalamin badai seperti ini, cara menyelesaikan masalahnya larinya kemana, seperti apa, kita fokusnya ke situ. Oke, Bang Randy, ini hanya sekedar mengkonfirmasi aja sedikit gitu ya. Bener gak sih ketika pertama kali terjadi kecelakaan tersebut dengan mobil segitu hancurnya, Ci Olive adalah orang yang pertama yang mengurus? Iya betul. Semuanya. Iya, si Olive. Jadi yang pertama kali gue telepon tuh Kodensu. Awalnya Kodensu nggak percaya, pikirnya gue bercanda. Akhirnya dia telepon balik. Dia juga dengar suaranya Lady udah ngerasa sakitan. Gue juga udah posisi udah nangis, udah panik. Dia bilang, Ren kalau udah sampai di rumah sakit, di IGD-nya Sherlock. Sampai di IGD langsung Sherlock. Dia langsung WhatsApp, oke 25 menit gue sampai. Tapi ya nggak nyampe 25 menit sih, 20 menit dia nyampe sama Ci Olive. Ya puji Tuhan sih ada mereka gitu loh yang ngurusin ini mobil gimana, karena kan di situ gue juga sendiri udah panik sama kondisi Lady gitu, boro-boro mikirin mobil deh, boro-boro mikirin apapun. Ini tangan juga udah kulitnya udah kemana-mana, juga udah nggak mikirin, udah cuma mikirin ya udah Lady gimana, ya Ci Olive yang bantuin. Iya benar kok, makanya untungnya ada, puji Tuhan banget, makasih banget sama Ci Olive gitu buat beresin mobilnya gitu. Kenapa nggak ada nih gitu kan, pada tanya gitu kan, settingan nih nggak ada penjelasan dari ini, karena memang kita kecelakaannya tunggal gitu.
kita fokus ke kesehatan kita dulu. Kita kan dirawat di rumah sakit tuh waktu itu kan, Randy aku khususnya itu Randy Randy yang jaga aku, dirawat. ngurusin aku. Jadi Ci Olive memang sama Ci Olive yang ngurusin mobilnya gitu, karena memang kecelakaan tunggal, tidak merugikan apapun, tidak ada fasilitas jalan tol yang rusak. Makanya kita ya udah, apa yang bisa diberesin dulu, mobilnya langsung dibawa ke bengkel, makanya nggak ada di situ Iya. gitu. Malam Tapi satu kejadian juga. suratnya apa segala macam itu memang ada gitu. Ada. Misalnya banyak tuh ya apa yang nggak ada statement dari polisi. Iya, karena kan sudah selesai kan. Satu, kita tidak ada kok orang di MTO yang datang ke IGD saat ya? itu, IGD saat itu lihat kok aku Samperin, tapi kan memang nggak boleh samperin gua difoto, langsung. nggak boleh difoto gitu. Nggak boleh foto karena kita yang minta Iya. kalau misalnya ini jangan ada foto, jangan apa, karena Tadinya kan kita nggak nggak mau iya. nggak mau sampai ada keluar lah gitu. Alasannya Iya, karena kan kita lagi rame masalah rumah tangga, masa mau kecelakaan lagi kan jadi kayak gini kan, jadi pertanyaan gitu. Tapi ya udah, balik lagi, ya udahlah, memang mungkin Skenarionya Skenario yang Tuhan di ya atas, udah kayak maunya gini, seperti ini, jadi- kan di luar kuasa kita tuh. Karena jujur untuk gue sendiri itu baru kaget pas tanggal 2 itu, pas berita keluar, tiba-tiba ada teman yang WhatsApp kan kecelakaan. Tahu dari mana nih? Karena kita sendiri tuh juga pas tanggal 1 juga kita nggak kasih tahu ada orang tua miskom masing-masing. sebenarnya. Enggak, kamu mengasih tahu kemarin Sore. kan via WhatsApp aku yang foto tadi. Iya. Oh, enggak, sore itu siang. Siang. Sebelum beritanya naik. Intinya Karena tuh udah tahu nggak ada yang mau tahu beredar, sampai mau naik. keluar kemana-mana deh pokoknya. Terus kenapa orang PJR-nya cuma satu doang KTP-nya? Ya karena memang aku nggak bawa ini, nggak bawa KTP ku hilang. Makanya kan cuma satu nih, cuma Randy doang gitu. Tapi coba aja ke mitra keluarga Jati Asih Pratama, tanya deh korbannya berapa gitu. Kalau nggak Itu salah aja. sempat kebocor sama salah satu. Iya, itu karena miskom itu Miskom, kan ada, iya. makanya ngasih keterangan kan, ada miskom kan dari lawyer kan, statement kecelakaan. Oke, Bang Reni, kali ini terakhir nih ya. Udah. Terakhir satu lagi. Semakin aktif di media sosial justru malah dihujat sama netizen, dibilang katanya menyindir pihak sebelah. Gimana nih? Nggak ada orang, kita nggak ngikutin siapa-siapa. Iya, enggak sih sebenarnya kan Cuma biar bumbu-bumbu aja kali ya. bumbu aja kali ini. Nah, ini kan sekarang makin bucin nih. Kira-kira kan kemarin sempat ditinggal nih sama Kak Randy, pergi Naik gunung Ah, ya. iya. Nah, itu kan gimana sih kangen-kangenannya? Video call terus. Video call. Siapa nih yang video call dulu? Selalu. Aku ya video call. Mumpung ada sinyal video call. Dia bawa modem khusus juga kok, jadi nggak pernah nggak ada sinyal yang hilang, nggak pernah Iya. hilang sih. Kalau aku nyari pasti selalu ada. Ada. Ini masih Yuk, sama yuk, yang- yuk, yuk. Makasih ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Makasih teman-teman.